gue Cynthia, kita dari Ilkom, Universitas Multimedia Nusantara. Ya. Jadi kita mau ngomongin pendapat kita tentang kunjungan kita ke Panti Asuhan beberapa bulan yang lalu. Betul. Pertama kali kita kesana itu bisa kita lihat dari luar, Panti Asuhan itu gede. Jadi pas kita masuk juga anak-anaknya itu banyak dan beragam, dari ada yang kecil di balita, dan kita juga bisa lihat kayak di rumah sakit baby show gitu, kita bisa lihat anak-anaknya itu. Terus ada juga yang lebih gede, mungkin sekitar umur 5 sampai 10 tahun ya. Terus ada yang 12. Nah, ada yang 12 tahun itu paling gede. Ramai sih di sana ya. Banyak anak-anaknya juga, 40-an lah. Iya, keluar ada mungkin. Sama petugasnya juga banyak. Nah, terus di panti asuhannya kan juga kayak ada kelas-kelasnya buat belajar gitu nggak sih di atas? Iya. Ya kan? Kayak ada buat ngerjain PR Ruangan, bareng, iya. terus kayak belajar bareng, kayak aktivitasnya banyak sih di situ. Terus juga bisa main bareng, anak-anaknya suka main bola bareng itu di depan. Kemarin juga waktu kita kunjungan pada main sama anak-anak kelas kita gitu. Ada lapangan basket, ada sepeda juga ada kan, mereka main sepeda kemarin itu. Bisa jadi kayak panti asuhannya udah memfasilitasi dengan baik, kayak ada fasilitas itu. Sebenarnya kita nggak boleh ke lantai atas sih, jadi kita nggak tahu kondisi di lantai atas gimana. Tapi kalau menurut anak-anak itu di atas itu kelas-kelas sama kamar tidur juga ada di atas. Stok barang. Dan mereka tuh masing-masing ada tempat tidur sendiri, jadi nggak dicampur gitu. Walaupun dijajarin, tapi masing-masing tuh satu matras kecil gitu buat tiap anaknya. Jadi saat kita ke sana itu kita mencoba beberapa pertanyaan seperti pengetahuan mereka tentang Pancasila, pengetahuan mereka tentang siapa presiden kita yang sekarang, Joko Widodo. Kebanyakan dari mereka itu pas kita tanya mereka nggak tahu Pancasila itu apa, disuruh sebutin Pancasila dari 1 sampai 5 itu mereka cenderung sulit untuk menghafalnya. Namun ada beberapa orang yang bisa menghafalnya, kayak Pancasila, nama presiden, bahkan ada yang bisa menghafal dari presiden yang pertama sampai yang presiden kita yang sekarang. Khususnya yang udah gede sih, pasti mereka Iya. udah hafal Pancasila, bisa nyebutin dengan lancar Pancasila. Mereka mendapatkan pendidikan Pancasila itu biasa dari sekolah. Mereka juga bilang Dari sekolah diajarin kayak Pancasila, ke warga negaraan. Mereka juga ada tempat. Mereka juga suka banyak dapat ranking Iya, Pintar-pintar pintar-pintar anaknya. anaknya pintar-pintar, juara. Ada beberapa. Mereka juga ada kayak ikut olahraga gitu, pertandingan olahraga gitu. Mereka juga jago ya. Jadi seperti yang kita tahu kan mereka tuh anak panti asuhan. Kalau anak panti asuhan kan berarti mereka nggak ada orang tua, makanya mereka tinggal di situ. Nah mereka itu sebenarnya gue salut banget sih sama mereka, soalnya mereka kan pertama nggak punya orang tua, tapi tuh mereka itu kayak gimana ya, positif banget. Mereka aja dari kecil tuh udah pas kita tanya lu mau jadi apa gitu, kalian mau jadi apa, terus ada yang bilang mau jadi pemain sepak bola, mau jadi pemadam kebakaran, mau jadi polisi, mau jadi guru, mau jadi fotografer. Jadi gitu. satu anak itu pas itu dia nggak mau kasih tahu cita-cita dia apa, cuman pas ngeliatin kan waktu itu gue kayak bagian dokumentasi gitu, tapi tuh dia kayak ngeliatin terus gitu. Akhirnya gue kayak ngasih kamera ke dia gitu, terus dia kayak seneng gitu, dia kayak oh jadi kamu mau jadi fotografer ya, terus dia bilang kayak iya aku mau jadi fotografer kak. Baru kayak ketahuan gitu kalau misalnya tuh dia mau jadi fotografer. Jadi sebenarnya masing-masing mereka tuh pasti ada cita-cita. Iya, itu kayak hebat aja sih gitu. Pasti juga dari kita sekarang kan banyak kan yang kayak aduh hidup mau ngapain ya ntar, tapi anak-anak yang bisa dibilang kurang beruntung aja tuh semangatnya tinggi banget buat mereka mau menggapai cita-citanya gitu, belajarnya rajin banget, terus juga pokoknya pintar. Mereka tuh semangat banget deh buat berusaha keras buat meraih cita-cita mereka. Iya, contohnya salah satu anak yang kemarin gue lihat itu namanya Agnes ya. Agnes itu dia pas ditanya pengennya jadi apa nanti waktu gede, dia langsung dengan pasti bilang saya mau jadi guru. Guru, kenapa mau jadi guru? Katanya dia bilang dia ingin ngajarin orang, kasih pendidikan buat orang. Nah kan maksudnya kayak mereka itu nggak ada apa-apanya, mereka nggak punya apa-apa, tapi mereka punya hati yang semangat buat capai cita-citanya, bahkan cita-cita yang mulia gitu. Salut banget. Kita harus banyak belajar dari mereka kayaknya.
menurut kelompok kita harapannya buat panti ini tuh biar bisa memperlakukan anaknya lebih baik lagi, terus udah gitu respect sama pengunjung yang datang, terus apalagi Ke ya? anak-anaknya juga diperlakukan lebih kayak keluarga gitu. memiliki Merasa memiliki anak-anaknya, Ya, lebih care ke anak-anaknya. Terus mungkin ada beberapa daerah apa sih bagian dari panti asuhan itu yang lebih dibersihin atau gimana gitu supaya kayak nggak mengganggu kesehatan anak atau gimana, nggak jadi sumber penyakit. fasilitasnya lebih diperbaiki lagi lah. Kalau beberapa ada yang rusak kayak diperbaiki. Ya, itu aja sih ya. Halo, gue Stella Grace Timothy dari Ilkom 2014. Banyak banget sih pelajaran yang gue ambil dari pengalaman waktu berkunjung ke Panti Asuhan Akar Lestari waktu itu. Salah satunya ya, gue lebih bersyukur dengan apa yang gue miliki sekarang. Kayak mereka yang lebih bersyukur dengan apa yang mereka punya saat itu juga gitu. Soalnya gue kadang-kadang juga jarang bersyukur dengan apa yang gue miliki. Halo, nama gue Ecclesia dari Ilkom H1. Jadi seperti yang kita tahu, kemarin itu anak kelas 1 pergi ke Panti Asuhan Mekar Lestari. Di sana, gue emang pada dasarnya suka sama anak kecil. Jadi pas ke sana, gue seneng banget ngeliat anak kecil yang lucu-lucu, menggemaskan gitu. Nah, tapi selain gue ngeliat anak kecil itu, gue juga dapat banyak hal dari pergi ke Panti Asuhan itu. Yang pertama itu gue belajar untuk lebih bersyukur. Itu pasti, karena di sana itu kita bisa melihat orang-orang yang jauh lebih nggak beruntung daripada kita. Mereka nggak punya orang tua, padahal orang tua itu kan yang paling memegang peranan besar dalam hidup kita. Tapi selama ini kita kurang bersyukur atas orang tua yang udah kita punya. Udah gitu kita juga nggak mematuhi perintah mereka gitu. Nah, udah gitu yang kedua, kita juga belajar untuk menghargai apa yang kita punya sekarang. Entah itu barang dari orang tua kita atau apapun yang kita punya sekarang itu harus kita hargai. Soalnya mereka tuh belum tentu punya apa yang kita punya sekarang. Yang ketiga itu, kita juga harus menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu maksudnya misalnya kayak anak-anak kecil atau pengemis di pinggir jalan itu. Bisa aja mereka dari panti asuhan yang disuruh kerja. Dan kita tuh harus menghargai mereka, bukannya menghina mereka dan menjelek-jelekan mereka. Udah segitu aja. Terima kasih. Halo, gue Cynthia. Jadi waktu lagi itu kita sekelas pergi ke panti asuhan dengan bimbingannya Pak Canggih. Nah, sebenarnya acara itu kan bukan acara kayak acara official gitu dari UMN. Ini adalah usulan Pak Canggih dan antusias anak-anak kelas kita. Jadi bikin acara ini tersampaikan. Waktu sebelum ke panti asuhan, gue sebenarnya mikirnya biasa aja sih, kayak ya udah paling kayak cuma kunjungan, main-main, udah pulang. Nah, tapi waktu nyampe panti asuhan itu, gue emang orangnya kayak agak baper gitu sih. Jadi waktu begitu nyampe panti asuhan, terus kan kita keliling-keliling liatin. Nah, ternyata gue tuh baru sadar pas ngeliat panti asuhan itu tuh banyak anak-anak yang hidupnya tuh jauh di bawah, jauh dari kata beruntung gitu loh. Mereka tuh kan tinggal di panti asuhan karena mungkin emang orang tuanya meninggal, apa mereka ditaruh bahkan sama orang tuanya sendiri di situ. Nah, di situ pun juga mereka hidupnya rame-rame sama anak-anak yang juga nggak punya orang tua. Nah, di situ gue mikir banget kalau misalnya selama ini gue tuh masih banyak kekurangan, masih banyak kayak kurang ajarnya sama orang tua. Padahal orang tua gue juga kan juga masih ada kan dua-duanya. Nah, itu tuh nyadarin banget kalau selama itu gue nggak kayak kurang berterima kasih gitu loh. Gue udah punya orang tua, tapi orang tua gue itu seringkali gue bete sama mereka, terus gue kayak moody, gue terlalu banyak nuntut. Padahal gue udah punya orang tua aja tuh ternyata udah cukup banget. Soalnya tuh ternyata anak-anak di situ mereka itu nggak punya orang tua dan mereka itu nggak perlu deh apa-apa, kayak misalnya mereka tuh nggak mau minta banyak-banyak, yang penting mereka tuh akan bahagia kalau ada orang tua mereka. Nah, di sana tuh gue sadar banget kalau gue tuh kurang berterima kasih, gue itu kurang bersyukur, udah ada orang tua lagi, tapi mereka hidupnya masih bisa lebih bersyukur daripada gue. Nah, anak-anak itu pun kayak walaupun mereka dari awal hidupnya aja udah nggak ada orang tua, udah ditinggal orang tuanya, nggak ada, mereka di sana cuma bersama teman-teman dan kayak orang tua pengasuh gitu, tapi mereka tuh bersemangat buat hidup, mereka tuh semangat belajar, mereka tuh punya cita-cita.
pokoknya tuh mereka kayak bersyukur banget deh, at least mereka masih bisa hidup walaupun tanpa orang tua. Nah dari sini gue belajar bahwa gue harus lebih bersyukur lagi karena gue masih punya orang tua, dan juga berusaha lebih baik lagi karena yang kurang aja daripada gue itu berusaha baik banget dari gue. Thank you. Halo, nama saya Priscilla Dalian dari Ilkom 2014. Kemarin pas hari Selasa kita itu berencana mengunjungi suatu panti asuhan yang namanya Panti Asuhan Mekar Lestari. Di asuhan kita dapat banyak hal, pelajaran dan pengetahuan tentang panti asuhan di sana. Salah satu yang dapat kita ambil dari kunjungan kita di panti asuhan itu adalah bagaimana kita harus hidup bersyukur karena kita lebih beruntung bagi mereka yang tidak punya apa-apa. Kita punya orang tua, kita punya rumah, kita punya keluarga, kita dapat sekolah tinggi-tinggi. Seharusnya kita bersyukur karena kita itu lebih dari mereka. Sedangkan mereka di sana itu memerlukan banyak hal tapi tidak bisa mencapainya. Memerlukan keluarga, memerlukan sekolah yang layak, tempat tinggal yang layak, itu sulit bagi mereka. Tapi mereka tetap bersyukur. Kita harus banyak belajar dari mereka. Yang satu hal yang dapat gue ambil dari pas kunjungan itu, yang membekas banget di hati gue itu, ketika mereka itu walaupun mereka nggak ada apa-apa, mereka nggak punya apa-apa, mereka sendiri harus jalani hidup di panti asuhan itu. Nggak ada orang tua yang membimbing mereka kayak kita seperti biasa, tapi mereka itu punya kegigihan, punya rasa semangat untuk mencapai cita-citanya. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, pemain sepak bola, dan lain-lain. Sedangkan kita yang punya pendidikan yang tinggi dan lain-lain itu justru kadang bingung kan mau jadi apa. Pasti kita bingung, kita harus kayak gimana, harus gimana supaya cita-cita kita tercapai. Tapi mereka itu udah dari kecil, padahal mereka nggak punya apa-apa, tapi mereka bisa berusaha, bersemangat untuk mencapai cita-citanya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Itu dia pendapat dari kami. Kami benar-benar senang banget udah ada acara ini, sehingga kami bisa belajar lagi, belajar tentang kehidupan kami, sehingga kami itu bisa lebih bersyukur pastinya. Terima kasih juga pada Pak Canggih yang udah ngusahain supaya acara ini ada, supaya kita bisa belajar. Kayak gitu aja sih. Sekian, terima kasih. Dadah. Dikasih tahu Ilkomnya dari Ilkom 2014. Kalian kenapa benar-benar memiliki saat ini? Kalian kenapa? Lu tadi udah mau ketawa gue. Prat lah. Coba ya ngomong satu-satu, kayak ntar suara lu ntar segede gue kalau buat ngomong, takutnya nggak kedengeran. Kayak gini, halo, jangan kegedean. Nah, jadi menurut kelompok kita, ya kayak gitu ya. Okay. Coba lu tes deh. Jadi menurut kelompok kita, Oke. 1, 2, 3. Hai, katanya 1, 2, 3. 1, 2, 3, hai, oke. Tanda Ilkom Prodi. Ilkom Prodi itu apa? aku ngunjungin panti asuhan Mekar Saji. Hai. Gue Cynthia. Coba kenalan. Hai atau halo? Hai. Kita dari kelompok kelima. Kelompok 5. Iya ya, kelompok kelima. Kita nggak usah ngomongin kelompok berapa. Udah kok. Belum. Ya, anak bayi-bayi itu salah deh, ini gue ngomong ke Kelas 1. kita mau Kelas kita S1 ya. kalau